Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang tadi kita akan membuat bagaimana membangun sebuah skripsi yang baik dan terarah dan topiknya tidak kemana-mana. Pertama, jika judulnya sudah di ACC, maka hal pertama yang harus kalian lakukan adalah cari skripsi, tesis, disertasi yang sesuai dengan topik yang akan kalian bahas. Ini adalah kunci pertama. Kunci yang kedua, coba lihat judul. Coba lihat judul. Judul kalian itu, apakah eh, sesuai dengan academic writing atau sesuaikah dengan tren penelitian terkini? Misalnya gini, maksudnya terkini itu judul ini penulisannya terlalu kaku tidak? Atau terlalu terlalu ketinggalan zaman tidak? Maka untuk poin nomor satu ini kalian batasi misalnya dari 2018 sampai 2021 misalnya. Nah, jika sudah, coba lihat judul tadi, apakah sesuai dengan tren atau gampangnya gini, cara penulisan judul pada penelitian terbaru. Lihat, misalnya kalau perlu dirubah, ya dirubah. Nanti disampaikan saja ke pembimbing skripsinya, Pak, sesuai dengan ini judul saya ini, topiknya masih sama, tapi sepertinya perlu ada kebaruan judul sesuai, kayaknya ini bisa menjadi referensi. Artinya gini, setiap pernyataan setiap perubahan, penambahan yang ingin diubah itu disesuaikan dengan atau dibicarakan baik-baik dengan pembimbing. Oke, selanjutnya jika sudah ketemu seperti ini, langkah berikutnya adalah membuat heading dan subheading sesuai dengan topik yang kalian bahas. Misalnya, bab 1, misalnya latar belakang. Ini umum lah, latar belakang misalnya. Berarti 1.1 latar belakang. Kemudian apa lagi? Rumusan masalah. Apalagi tujuan dan manfaat penelitian. Apalagi apalagi ya, tujuan manfaat penelitian. Kemudian batasan masalah misalnya. Nanti disesuaikan ya. Nah, yang paling penting dari semua ini adalah pada bab 2. Bab 2. Karena apa? Gap penelitian itu terlihat dari kajian pustaka atau literatur review. Maka yang dilakukan, misalnya kalau kita membahas kurikulum, makanya dibaca skripsi atau tesis disertasi ini, yang kita baca adalah apa saja yang masuk dalam bab 2-nya itu, heading-nya itu. Oke, misalnya kita anggaplah kurikulum misalnya. 2.1 misalnya kurikulum pendidikan di Indonesia. Berarti kita membahas perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun kapan. Saya melihat beberapa kasus terakhir ini dibahasnya dari tahun zaman Bahola dulu misalnya, dari tahun sebelum kolonial sampai sekarang. Rasanya itu tidak perlu lagi, maka yang perlu kalian gambarkan di sini adalah di kurikulum pendidikan ini misalnya perkembangannya dalam 1 dekade terakhir saja. Artinya dalam
dalam 10 tahun terakhir saja. Tidak perlu sampai zaman kolonial dulu. Orang-orang tidak perlu tahu itu. Cukup 10 tahun terakhir ini bagaimana perkembangan. Ada perubahan tidak? Misalnya kalau bahasa Inggris bukunya ada revisi tidak? Apa saja konten-konten yang masuk? Kemudian nanti akan terlihat di sini misalnya apa kurikulum itu. Misalnya tahapannya misalnya sosialisasi kurikulum. Kemudian tantangan dan hambatan dalam implementasi kurikulum. Apa lagi? Misalnya, dan lain-lain. Baru berikutnya 2.2 misalnya kurikulum bahasa Inggris misalnya dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Berarti kita membahas ini. Misalnya 2.2.1 apa bahasannya? Misalnya tentang hambatan dan kendala dalam misal. Nah, heading ini atau subheading ini di mana mendapatnya? Itu didapat dari membaca dari poin ini tadi. Oke. Nah, berikutnya bab 3. Bab 3. Ini bab 3. Oke. Bab 3. Apa lagi bab 3? Misalnya 3.1 desain penelitian. Oke. Dan penelitian. Apa desain penelitiannya? Penelitiannya menggunakan penelitian apa? Berarti kemudian setting dan partisipan. Di mana penelitian itu di mana dilakukan. Kemudian apalagi siapa pesertanya. Maka dibuatlah di situ nanti pada setting dan partisipan itu dibuat nanti misalnya demografik pesertanya. Misalnya kalau yang diteliti itu guru, berapa orang gurunya, berapa lama dia ngajar, apa latar belakang pendidikannya, dia S1 tidak, S2 tidak, seperti itu. Kemudian pengumpulan data, analisis data. Yang terakhir misalnya di sini dibuat analisis data, terakhir timeline penelitian. Jadi jadwal waktu penelitian itu dibuat. Nah, jika sudah seperti ini, jika kita sudah menemukan heading dan subheading yang akan masuk ke dalam penelitian kita, langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berikutnya adalah yaitu mencari referensi yang sesuai dengan heading dan subheading tersebut. Di mana mencarinya? Kemarin sudah Bapak sebutkan di mana mencari referensi itu, di mana saja. Maka disarankan referensi itu adalah artikel jurnal. Misalnya, maka yang kita lakukan berikutnya setelah mencari referensi ini, subheading, maka referensi itu dikelompokkan ke dalam matrik tadi. Misalnya, matrik 1 tentang sosialisasi kurikulum di Indonesia.
matrik 1. Nah, oke. Misalnya kita oke. Misalnya. Nah, kita buat cari dulu apa penelitiannya, apa kesimpulannya. Kemudian lagi buat lagi matrik 2. Matrik 2. Apa matrik 2? Temuan matrik 2. Matrik 2 misalnya kita temukan misalnya tantangan. Oke. Matrik 2 misalnya kita temukan ini. Nah, ini. Oke. Nah, baru nanti dinarasikan ulang. Begitulah bagaimana cara membuat sebuah skripsi atau academic writing yang baik dan benar. Nah, cara-cara matrik ini, membuat matrik ini nanti juga nanti di pertemuan berikutnya eh, di bulan Ramadan insya Allah semoga kita bertemu. Bapak akan ajarkan bagaimana cara mengkoneksikan atau membuat eh, tema-tema dari hasil temuan penelitian. Misalnya ada penelitian, kita mengaitkan tema-tema itu dengan referensi-referensi yang ada. Mudah-mudahan nanti kita sampai ke situ. Namun tahap pertama ini, kalian buat dulu pendahuluan tadi sesuai dengan matrik yang telah Bapak tunjukkan.